Да, была рота. Dulu, satu sniper bisa mengunci satu jalan, satu gedung, bahkan satu sektor kecil pertempuran. Dalam banyak konflik modern, peran ini identik dengan kesenyapan yang mematikan dan dampak psikologis yang besar. Namun, di Perang Rusia-Ukraina, gambaran itu berubah drastis. Sejak awal konflik, ribuan sniper dari Rusia dan Ukraina telah dilatih dan dikerahkan. Jumlahnya besar, kemampuannya tidak diragukan, tetapi pengaruh mereka nyaris tidak lagi terdengar dalam narasi utama perang. Yang jarang disadari, ribuan sniper ini bukan menghilang karena gagal. Mereka tersingkir oleh cara perang yang sudah berubah total. Medan tempur hari ini tidak lagi memberi ruang bagi unit yang bertahan terlalu lama di satu titik tanpa konsekuensi. Disinilah pertanyaan kuncinya muncul. Jika sniper masih ada dan masih terlatih, kenapa peran mereka terasa menyusut? Jawabannya tidak terletak pada individu, tetapi pada sistem perang modern itu sendiri. Penting untuk ditegaskan sejak awal, sniper bukan peran usang. Dalam kondisi tertentu, mereka pernah dan masih bisa sangat efektif. Pada fase-fase awal konflik dan pertempuran terbatas, sniper mampu menekan pergerakan lawan secara signifikan. Keberhasilan ini terjadi ketika pengawasan udara belum sepenuhnya dominan, medan relatif sempit, dan ritme pertempuran masih memungkinkan posisi statis bertahan cukup lama. Dalam konteks seperti itu, satu tembakan presisi bisa mengubah situasi lokal. Efeknya tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Lawan melambat, rute diubah, dan tekanan mental meningkat. Inilah alasan mengapa Rusia dan Ukraina sama-sama menyiapkan jumlah sniper yang besar sejak awal. Namun, efektivitas ini selalu bergantung pada satu faktor utama, lingkungan perang yang mendukung. Ketika lingkungan berubah, efektivitas pun ikut berubah. Masalah utama di perang Rusia-Ukraina bukan kekurangan personil sniper. Masalahnya adalah lingkungan operasi yang berubah drastis dan permanen. Garis penduru memanjang ratusan kilometer, sebagian besar berada di medan terbuka. Dalam kondisi ini, posisi statis menjadi risiko. Perang modern tidak lagi memberi ruang bagi unit yang bertahan terlalu lama di satu titik tanpa konsekuensi. Pengawasan hampir tidak pernah berhenti. Siang dan malam, medan tempur terus dipantau. Dalam sistem seperti ini, kesenyapan bukan lagi jaminan keselamatan. Akibatnya, peran sniper menyempit secara alami, bukan karena mereka tidak kompeten, tetapi karena lingkungan perang tidak lagi berpihak pada peran statis. Perubahan terbesar datang dari pengawasan berlapis, drone pengintai, sensor malam, dan integrasi data membuat medan perang semakin transparan. Dalam perang Rusia-Ukraina, satu temuan jarang berdiri sendiri. Ia segera memicu respon sistemik, mulai dari pengintaian lanjutan hingga serangan balas jauh. Dalam kondisi seperti ini, posisi yang terlalu lama bertahan berubah menjadi beban. Kesenyapan saja tidak cukup ketika sistem lawan dilancang untuk menemukan apapun yang diam. Perang modern tidak menghukum keberanian, tetapi menghukum stagnasi. Inilah hukum baru medan tempur. Kesimpulan yang tepat bukan bahwa sniper menghilang, melainkan fungsinya berpindah. Tekanan dan kontrol area yang dulu dilakukan individu, kini diambil alih oleh sistem terintegrasi. Pengintaian jarak jauh memberi gambaran luas, tekanan area menutup ruang gerak, dan unit mobile bergerak cepat lalu berpindah. Fungsi menekan tetap ada, tetapi tidak lagi terpusat pada satu orang. Dalam kerangka ini, peran individual menjadi bagian dari mesin yang lebih besar. Dominasi tidak lagi bergantung pada satu posisi, melainkan pada koordinasi lintas elemen. Peran Rusia-Ukraina memperlihatkan pergeseran ini secara konsisten sejak awal konflik. Meski demikian, sniper belum sepenuhnya kehilangan relevansi. Keberhasilan masih tercatat dalam pertempuran urban perbatas dan operasi singkat yang terencana dengan baik. Dalam skenario seperti ini, sniper tetap mampu menekan pergerakan lawan dan melindungi unit sendiri. Dampaknya nyata, tetapi bersifat lokal dan sementara. Yang berubah adalah bobotnya dalam perang secara keseluruhan. Keberhasilan individu tidak lagi menentukan arah konflik dalam skala besar. Ini menunjukkan bahwa sniper kini berfungsi sebagai alat taktis, bukan penentu strategis.
Rusia beradaptasi dengan menekankan tekanan area, kedalaman pertahanan, dan integrasi pengawasan. Fokusnya adalah stabilitas dan kontrol jangka panjang. Ukraina mengandalkan fleksibilitas unit kecil, pertahanan berlapis, dan mobilitas tinggi untuk menekan risiko dan menjaga wilayah. Dalam kedua pendekatan ini, sniper tetap ada, tetapi digunakan secara lebih selektif dan terikat pada sistem yang lebih besar. Yang bertahan dalam perang modern bukan peran tertentu, melainkan kemampuan beradaptasi. Di titik inilah banget analisis keliru. Kesimpulan bahwa sniper sudah tidak berguna terdengar logis, tetapi tidak akurat. Yang sebenarnya terjadi adalah perang bergerak lebih cepat daripada peran lama. Lingkungan tidak lagi memberi ruang bagi posisi statis yang berkepanjangan. Dalam medan yang diawasi tanpa jeda, bertahan terlalu lama berarti membuka diri pada deteksi dan serangan balasan. Memahami ini penting agar kita tidak menyederhanakan perubahan besar dalam perang modern. Perang Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa peran individual semakin menyempit seiring menguatnya sistem terintegrasi. Mobilitas, ketahanan, dan koordinasi menjadi faktor penentu. Peran yang tidak mampu menyesuaikan diri akan tertekan oleh sistem yang lebih cepat dan lebih luas. Sniper tetap bagian dari medan perang, tetapi bukan lagi pusat narasi. Inilah wajah perang modern, kolektif, terintegrasi, dan terus bergerak. Ribuan sniper Rusia dan Ukraina masih ada, beberapa masih berhasil. Namun perang modern tidak lagi memberi panggung luas bagi peran yang bergantung pada diam terlalu lama. Yang menentukan bukan satu individu, melainkan bagaimana seluruh sistem bekerja bersama dalam jangka panjang. Perang Rusia-Ukraina menegaskan bahwa adaptasi adalah kunci bertahan, bukan romantisme peran lama. Sekarang, giliran kamu. Apakah sniper masih punya masa depan di perang modern, atau perannya akan benar-benar digantikan oleh sistem? Jelaskan alasanmu di kolom komentar. Jika analisis ini bermanfaat, tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan lanjutan. Момент, когда была ротация.